Sorotan publik terhadap kehidupan Pinkan Mambo kembali memanas setelah muncul analisis dari psikolog Lita Gading terkait konflik dengan putrinya. Dalam pandangannya, polemik ini tidak lepas dari perubahan gaya hidup Pinkan setelah menikah kembali, yang dinilai memicu rasa tidak nyaman hingga malu pada sang anak yang mulai beranjak dewasa. Perbedaan sudut pandang antara ibu dan anak pun semakin terlihat, terutama ketika keputusan Pinkan mencari nafkah di ruang publik dengan bernyanyi di pinggir jalan dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi keluarga. Kondisi ini memperlihatkan benturan emosi yang kompleks antara kebutuhan ekonomi dan menjaga citra keluarga di mata sosial. Di sisi lain, analisis tersebut juga menyoroti peran pasangan dalam rumah tangga yang seharusnya ikut bertanggung jawab atas kestabilan ekonomi, bukan justru membiarkan beban bertumpu pada satu pihak. Selain itu, pentingnya komunikasi dan empati antara orang tua dan anak menjadi kunci agar konflik tidak semakin melebar. Kritik juga mengarah pada cara mencari nafkah yang sebaiknya tetap mempertimbangkan dampak psikologis bagi keluarga. Kisah ini akhirnya menjadi pengingat bahwa dalam mengejar kebutuhan hidup, keseimbangan antara harga diri, hubungan emosional, dan kondisi mental keluarga tetap harus dijaga. Nah, kalian lihat kan video itu, banyak banget yang kirim ke saya. Nih, saya mau coba bicara mengenai tentang psikologisnya. Oke? Nah, gini loh guys. Ini anak pertamanya Pinkan dari suaminya yang pertama, ya kan? Nah, dia bilang bahwa ibunya downgrade setelah dia menikah dengan suami yang sekarang. Oke, downgrade-nya itu barangkali dari gaya hidup dengan lifestyle-nya dia mungkin dianggap tidak sesuai dengan harapan anaknya. Ya, karena anak ini kan sudah dewasa, artinya dia juga punya rasa malu, gengsi barangkali, atau mungkin sesuatu yang memang ada batasnya dan sebagainya. Satu lagi kepada anaknya, kalau memang mau bersilaturahmi nggak perlu diundang, ya, nggak perlu diundang karena itu adalah orang tua kamu. Walau dia misalkan dia nggak suka dengan suaminya yang baru sekarang, ya dia nggak usah lihat ke suaminya, dia lihat aja, fokus kepada ibunya. Nah, kita juga harusnya sebagai orang tua benar-benar melihat kondisi si anak. Jangan cuma memikirkan bahwa lagi-lagi uang untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, kebutuhan. Semua orang punya kebutuhan, semua orang punya keinginan untuk mendapatkan cuan gitu loh ya. Sekarang buat apa punya suami kalau dia tetap banting tulang seperti itu? Nah, harusnya dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita memutuskan untuk menikah. Kalau suami tersebut tidak memenuhi kebutuhan kita, buat apa menikah? Lebih baik fokus kepada anak dan membesarkan anak sesuai dengan kemampuan kita. Itu akan lebih fair gitu loh. Nah, sekarang kalau menikah terus kehidupannya jauh di bawah standar, percuma dong. Kalau menurut saya, mungkin di dalam pikiran anak itu juga begitu. Namun sekarang kalau melihat dari sisi anaknya, anak ini kan juga anak yang teenager ya, artinya anak yang memang mau tumbuh menjadi dewasa. Mungkin sudah dewasa lah, karena usianya itu berapa sih, saya nggak tahu nih. Usianya berapa sih? 18 tahun ya, atau 19 tahun ya, udah dewasa lah. Seharusnya dia lebih membantu orang tuanya kerja, menghasilkan, lalu sedikit berikan kepada orang tuanya untuk meringankan. Namun itu tidak ada satu kewajiban, karena orang tuanya sudah menikah lagi gitu loh guys. Dan itu harusnya tanggung jawab suaminya yang sekarang ini untuk kehidupan si Pinkan, seharusnya begitu. Nah, jadi menurut kalian gimana guys? Kalau menurut saya itu tadi sebetulnya tidak perlu dia harus seperti itu mencari nafkah dengan dia mengatasnamakan mencari nafkah untuk susu anaknya dan sebagainya. Nggak masuk di akal sih kalau menurut aku. Sekelas dia gitu loh, sekelas dia harusnya bisa lebih elegan untuk mendapatkan atau mencari uang dengan yang normal gitu. Kalau menurut saya ini ini di luar normal gitu loh. Dia istilahnya ngamen di jalanan gitu loh, sampai ditegur oleh perhubungan dan sebagainya ya, kayak gitu. Itu buat saya miris. Benar apa kata anaknya gitu ya. Ya dia menurunkan harga dirinya hanya untuk itu gitu lah. Kalau buat saya sih itu hanya untuk viral. Kalau menurut saya ya gitu lah. Ya terlepas lah dia itu mendapatkan cuan berapa,
berapa pendapatannya dan sebagainya, menurut saya itu pasti banyak lah, ya kan. Banyak itu kan standarisasi orang kan berbeda-beda. Oleh karena itu ya turunkan lifestyle-nya gitu loh. Nah, lifestyle itu apa? Gaya hidupnya dia diturunkan. Jangan terlalu boros barangkali, jangan terlalu hanya memikirkan uang dan sebagainya. Ya, mungkin hidup yang sederhana akan lebih baik dibandingkan dengan kita terus mencari uang dengan cara yang seperti itu. Menurut saya sih agak-agak aneh sih kalau menurut saya gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa kan, menurut kemarin kan saya udah saya sampaikan mengenai jalan hidup orang kan. Nah, jalan hidup itu ya tergantung karakternya. Mungkin karakter dia dengan suaminya yang sekarang itu pas. Ya, pas dengan caranya kayak begini. Tapi ya itu namanya jalan hidupnya dia. Jadi jalan hidup tergantung dengan nasibnya dia. Setuju nggak guys? Jadi menurut aku jangan terlalu berlebihan lah ya, karena ada batas ketidaksukaan orang gitu dengan perilaku kamu. Apalagi hargailah anak-anak, karena anak-anak sudah menginjak dewasa dan dia punya rasa bahwa dia pun juga tidak mau dipermalukan ya oleh orang tuanya gitu, karena itu di luar batas kelaziman kalau menurut saya. Jadi ya kita sama-sama menghargai ibu dan anak, dan bener nggak sih ya gitu ya, ajaran untuk kita semua guys, bukan untuk dia saja gitu. Karena dengan orang tua melakukan itu ya kita juga harus melihat, bukan berarti masalah gengsi, tapi ini masalah bagaimana mendapatkan uang dengan cara yang baik gitu aja. Oke, salam kita ganti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Pinkan Mambo kan live streaming ya sambil ngamen di jalan, tahu sendiri kan, viral kan, di mana-mana adalah pemberitaannya. Nih anaknya Pinkan Mambo ini dengan gampangnya ngomong katanya emaknya jadi downgrade. Mau downgrade kek, mau high grade kek, mau apa kek, yang penting dapat duit neng ya. Duitnya juga buat ngidupin situ neng ya. Aduh, ini anak bener-bener sentil juga nih. Yang dilepas ke jalan buat ngamen, sore dijemput Arya pakai mobil. Begitulah kehidupan Pinkan Mambo di mata netizen saat ini, teman-teman. Pinkan Mambo kembali menjadi sorotan publik setelah salah satu netizen merekam Pinkan Mambo tengah berjoget dan mengamen di bawah terik matahari. Tambah caption, sore dijemput Arya pakai mobil, siang dilepas ke jalanan buat ngamen. Video tersebut sukses membuat netizen kesal, geram, dan sekaligus kasihan kepada Pinkan Mambo. Ada netizen yang bilang, ya ampun kasihan ya, sampai gosong gitu, semenjak nikah sama Arya malah jadi stres dia. Dan ada juga yang mempertanyakan fungsi suaminya Mbak Pinkan apa ya. Dan ada juga yang merasa prihatin dan bilang beliau itu punya anak yang sedang sakit loh, semoga rezekinya lancar terus, ibu hebat, tulis salah satu netizen. Menurut kamu sendiri gimana nih? Pinkan Mambo beneran salah pilih suami atau itu memang keinginannya Mbak Pinkan sendiri karena harus membiayai anaknya yang lagi sakit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Aku juga lebih nggak mengerti banget ya, sama cara omonganmu lebih nggak mengerti banget. Pertama, kalau kamu menyatakan mamamu itu ngamen di jalan, downgrade gitu, kamu bantulah biar mamamu itu high grade. Sekarang pertanyaannya, ngamen di jalan, apakah itu memalukan? Itu halal loh. Aku memang gak suka banget dengan suaminya yang baru. Jadi begini, setidak setuju-setujunya kamu terhadap suami baru mamamu, biar bagaimanapun dia adalah bapakmu, meskipun itu bapak tiri jatuhnya. Jadi sebagaimana kamu bisa menghargai pilihan mamamu atau mamamu, kamu juga bisa menghargai bapak tirimu. Kamu aja menunjukkan rasa kebencianmu dan rasa ketidaksukaanmu kepada si Arya, itu pun tidak tepat. Apalagi kamu mempertunjukkan itu di sosial media. Lebaran, aku nggak diundang katanya. Pertama, Lebaran itu setauku nggak pakai undang-undangan, karena itu bukan ulang tahun. Kedua, setauku kalau Lebaran itu sang anak yang datang ke rumah orang tua sungkem gitu. Itu setauku ya. Sudah cukup mamamu itu dihujat ya, karena ngamen di jalan. Jadi mamamu itu nggak mikirin kayak kamu, mikirin dirimu sendiri saja. Kalau memang kamu itu pinter, hebat lah, kaya lah, kamu bantulah orang tua sama mamamu itu. Kamu bantu mamamu, bantu adik-adikmu. Jangan cuman bisanya ikutan menghujat kamu sebagai anak. Minimal kasih solusi.